lagi dengan saya, Ibu Ernika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita akan kembali membahas cara menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan. Anak-anak sekalian, setelah Ibu melihat hasil latihan yang kalian kerjakan, ternyata masih banyak di antara anak-anak sekalian yang masih kurang memahami bagaimana cara menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan. Oleh karena itu, Ibu akan mengulangi cara-caranya. Semoga di bagian kedua ini, anak-anak yang sebelumnya masih kurang paham bisa dapat lebih paham. Baiklah, selamat mengikuti kelas matematika online kita berikut ini. Baik, perhatikan kembali teknik menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan. Ada 4. Kita lihat tekniknya ada 4. Yang pertama, mengikut ke pangkat yang lebih besar. Mengikut ke pangkat yang lebih besar. Kalau lebih besar nanti posisi yang di atas, maka naikkan yang di bawah. Kalau lebih besar pangkat yang di bawah, maka turunkan yang di atas. Jadi begitu dia ya, mengikut ke pangkat lebih besar. Kalau lebih besar pangkat yang di bawah, maka turunkan yang di atas. Demikian sebaliknya, kalau lebih besar pangkat yang di atas, maka naikkan pangkat yang di bawah. Dengan catatan yang kedua ini, lihat. Setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Jadi kalau dia negatif, kalau kita pindahkan menjadi positif. Atau sebaliknya, kalau positif setelah dipindahkan menjadi negatif. Itu dia kata kuncinya ya. Setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Kemudian yang ketiga, sederhanakan terlebih dahulu bentuk utamanya. Sederhanakan terlebih dahulu bentuk utamanya sebelum mengalihkan dengan pangkat terluar. Sebelum mengalihkan dengan pangkat terluar. Kemudian yang keempat, jika pangkat terluarnya negatif, maka balikkan posisi pecahan. Ini kata kuncinya, balikkan posisi pecahan terlebih dahulu agar pangkat terluarnya menjadi positif. Nah, khusus yang nomor 4 ini memang ada sifat dasar yang memang mengcover yang nomor 4. Nah, ini dia. Ada sifat dari bilangan berpangkat yang sebelumnya tentunya sudah kamu catat di buku catatanmu ya, bahwa A pangkat minus N itu adalah 1/A pangkat N. A pangkat minus N ini kan sama dengan A pangkat minus N per 1. Jadi coba perhatikan. Nah, ini ya, nilainya sama, hanya saja penulisannya berbeda. Nah, kemudian kesalahan yang banyak saya temui ketika memeriksa latihanmu adalah ketika sudah menentukan bilangan yang terbesar di antara dua bilangan negatif. Nah, kalau untuk bilangan negatif itu makin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Contoh, minus 2 dengan minus 10. Minus 2 dengan minus 10. Kalau kita nilai, kalau kita pakai tanda lebih besar ataupun tanda lebih kecil, tanda pertidaksamaan, minus 2 itu lebih besar dari minus 10. Saya ulangi, antara minus 2 dan minus 10 itu minus 2 lebih besar dari minus 10. Beda dengan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif 2 dengan 10, maka pernyataannya 2 lebih kecil dari 10. Kalau minus 2 dengan minus 10, maka pernyataannya adalah minus 2 lebih besar dari minus 10. Coba dicamkan baik-baik bahwa untuk bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sudah saya buat 3 soal, dan tiga-tiganya akan kita kerjakan dengan teknik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan
yang barusan Ibu paparkan tadi. Kita lihat nomor 1. Sederhanakanlah bentuk perpangkatan berikut ini. Oke, kita lihat, cek dulu. Yang pertama kita cek adalah pangkat terluar. Kalau pangkat terluarnya sudah positif, maka kita tidak perlu lagi membalikkan posisi pecahan. Langsung saja menyederhanakan bentuk utamanya. Menyederhanakan bentuk utama itu yang kita sederhanakan nantinya adalah yang bisa kita operasikan adalah A dengan A, B dengan B, C dengan C. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita sederhanakan dulu bentuk utamanya sehingga kita biarkan dulu pangkat terluarnya tetap pangkat 2. Sekarang kita lihat. Kita akan membandingkan minus 3. Nih, minus 3 dengan 5. Mana lebih besar? Tentunya lebih besar 5. Kan begitu kan? Nah, kalau lebih besar 5, berarti lebih besar pangkat yang di bawah. Sehingga kalau lebih besar pangkat yang di bawah, turunkan pangkat yang di atas. Dengan catatan, setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Oke, lihat bagaimana cara membuatnya. Berarti karena lebih besar yang di bawah, maka A pangkat 5 itu stay di posisinya. Yang kita pindahkan adalah yang pangkat minus 3 ini. Setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Karena tadi dia minus 3, maka setelah dipindahkan menjadi plus 3. Kita bandingkan B. B itu di atas pangkat 2, di bawah pangkat minus 1. Lebih besar mana? 2 atau minus 1? Tentunya lebih besar 2. Maka kalau lebih besar pangkat 2, maka yang B stay tetap di atas. Nah, gitu dia. Berarti yang berpindah itu adalah yang lebih kecil. Nah, setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Itu berulang-ulang kita ucapkan supaya melekat. Nah, minus 1 kalau kita pindahkan maka dia menjadi positif 1. Sekarang bandingkan C-nya. Di atas C berpangkat 4, di bawah C berpangkat 9. Tentunya kalau bilangan bulat positif lebih besar 9 dari 4, maka C pangkat 9 stay di posisinya. Yang kita pindahkan adalah yang pangkat 4, berarti menjadi minus 4. Kalau sampai di sini saya rasa tinggal menyederhanakan saja ya. B pangkat 3, kemudian A-nya 5 tambah 3 itu 8, kemudian C-nya pangkat 9 kurang 4 berarti menjadi C pangkat 5. Dari luar dipangkatkan 2. Oke, kita sederhanakan. Setiap pangkat yang di dalam kalikan dengan pangkat yang di luar. B pangkat 3 dipangkatkan 2, maka pangkatnya dikalikan menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. A-nya pangkat 8 dipangkatkan 2 berarti pangkat 16. C-nya pangkat 5 dipangkatkan 2 berarti 5 kali 2 10. Sehingga bentuk sederhananya adalah B pangkat 6 per A pangkat 16, C pangkat 10. Kita next ke contoh yang kedua. Kita cek dulu pangkat terluarnya adalah pangkat negatif. Pangkat negatif 2. Nah, kalau pangkat terluarnya negatif, maka teknik pertama adalah balikkan posisi pecahannya, balikkan posisi utamanya supaya pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Oke, kita buat sama dengan ini, tetap kita buat seperti ini. Biarlah dari luar supaya menjadi pangkat positif 2. Maka balikkan posisi pecahannya. Oke, yang di bawah yang penyebut menjadi pembilang dan sebaliknya. Sehingga di posisi pembilang sekarang P pangkat minus 1, Q pangkat 2, R pangkat minus 5. Posisi penyebutnya P pangkat minus 2, Q pangkat minus 3, kemudian R pangkat 4. Nah, ketika membalikkan posisi itu tidak ada perubahan tanda. Oke? Ketika membalikkan posisi utama itu tidak ada perubahan tanda. Yang berubah tanda itu adalah ketika kita menggeser-geser, gitu ya. Oke, lanjut. Ini tetap kita buat ya. Oke. Sekarang kita akan bandingkan P dengan P, Q dengan Q, R dengan R. Oke.
Di atas P pangkat minus 1, di bawah P pangkat minus 2. Ingat, bilangan negatif semakin besar nilainya, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Nah, minus 1 dengan minus 2 itu lebih besar minus 1. Sehingga P pangkat minus 1 stay di posisinya, yang kita pindahkan yang lebih kecil. Nah, ini tadi posisinya minus 2, maka setelah kita pindahkan menjadi plus 2. Sekarang kita bandingkan Q-nya. Q di atas 2, di bawah minus 3. Tentunya lebih besar 2 daripada minus 3, sehingga Q pangkat 2 stay di posisinya, yang lebih kecil yang pindah. Kalau dia minus 3, maka setelah kita pindahkan menjadi plus 3. Setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Sekarang kita bandingkan R-nya. Di atas R-nya berpangkat minus 5, di bawah pangkat 4. Nah, tentunya lebih besar 4 daripada minus 5, sehingga R pangkat 4 dia stay pada posisinya, yang kemudian yang berpindah itu adalah pangkat minus 5 menjadi positif 5 karena berpindah tempat. Oke, seperti ini tinggal menyederhanakan ya. P pangkat minus 1 tambah 2 itu 1, Q pangkat 2 tambah 3 itu 5, R pangkat 4 tambah 5 itu 9, dari luar pangkat 2. Kalau sudah seperti ini tinggal mengalikan. Oke ya. P pangkat 1 kali 2 itu 2, Q pangkat 5 kali 2 10 per R pangkat 9 kali 2 itu 18. Itu dia. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini teknik pengerjaannya sama dengan yang nomor 2. Kalau kita perhatikan pangkat terluarnya juga pangkat negatif. Maka caranya balikkan dulu posisinya, posisi utamanya, supaya pangkatnya menjadi positif. Sama dengan, kita atur dulu posisinya. Supaya ini pangkat positif, maka kita change posisinya. M pangkat minus 4, N pangkat 2, Q pangkat minus 3. Kemudian M pangkat minus 2, N pangkat min 1, Q pangkat 2. Yang kita operasikan adalah M dengan M, N dengan N, Q dengan Q. Sama dengan, buat dulu, kita lakukan. Sama dengan, oke. Nah, sekarang minus 4 dengan minus 2. Lebih besar mana? Tentunya lebih besar minus 2. Minus 2. Ingat ya, dua bilangan negatif kalau kita mau bandingkan nilainya, semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Jadi minus 2 dengan minus 4 itu lebih besar minus 2. Sehingga minus 4 ini kalau kita pindahkan menjadi plus 4. Kita bandingkan N. Di atas pangkat 2, di bawah pangkat minus 1. Tentunya lebih besar 2 daripada minus 1. Maka N pangkat 2-nya stay di posisi, yang pangkat kecilnya naik menjadi plus 1. Sekarang kita bandingkan Q-nya. Di atas pangkat minus 3, di bawah pangkat 2. Tentunya lebih besar pangkat 2 daripada pangkat minus 3. Q pangkat 2 stay, yang minus 3-nya itu menjadi plus 3. Ini tinggal menyederhanakan. Hitungnya N 2 tambah 1 3, M minus 2 tambah 4 2, Q pangkat 5. Oke, tinggal mengalikan dengan pangkat yang terluar. Itu menjadi N pangkat 3 kali 5 15, M pangkat 2 kali 5 10, Q pangkat 5 kali 5 adalah 25. Sehingga hasil akhirnya adalah N pangkat 15 per N pangkat 10 kali Q pangkat 25. Semoga dengan ditambahnya materi khusus untuk menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan ini, anak-anak sekalian yang kemarin belum terlalu paham, pada kali ini bisa paham. Baiklah anak-anak, sampai ketemu di topik berikutnya. Salam semangat belajar, salam sehat.